Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi khairul bariyah nadara ilayya khairul bariyah nadara ilayya ma anta illa ya sayyidi kanzul abid ma anta illa ya sayyidi kanzul abid khairul bariyah nadara ilayya khairul bariyah nadara ilayya ma anta illa ya sayyidi kanzul abidiyah ma anta illa ya sayyidi kanzul abidiyah
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ظهر الدين
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قل يا عظيم أنت العظيم
dikit, masih satu saf.
Muhammad ya Allah. Abdillah la haula wa la quwwata amapan para alim, para pensuku, anak-anak sekalian, baik putra maupun putri, serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, kebetulan malam ini adalah malam Maulidul Rasul yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Dan secara kebetulan hari ini, malam ini juga kita insya Allah sama-sama merayakan Maulidul Rasul hampir setiap masjid di Indonesia, bukan Surabaya. Saya tadi diundang beberapa masjid, tapi memang karena kita komitmen yang di Maulidul Rasul di Masjid Fathul Huda di sini, jadi saya tidak bisa kemana-mana kecuali ada di sini. Alhamdulillah kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Saudara sekalian, kita akan jelaskan sedikit bahwa siapa sebenarnya Rasulullah Muhammad SAW itu. Dalam hadis Nabi telah dijelaskan al-hadisul awal an bahril ilmi dabiq wa lisanil qur'anil natiq au hadi ulama'in nas sayyidina Abdullah ibn sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala
Inna Quraisyan kanat baina yadayillahi azza wa jalla wa bila ayyakhluq Adam alaihissalam. Ayat al-Kamaqol. Saudara-saudara sekalian, siapa sebenarnya Rasulullah Muhammad itu? Rasulullah Muhammad di dalam hadis ini telah dijelaskan, yaitu seorang utusan yang telah dibawa atau dilahirkan dari kandungan Ibu Siti Aminah dengan ayahanda yaitu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi Rasulullah itu betul-betul orang yang suci. Ya. Kalau tidak suci tentunya kita nggak akan hormat, nggak akan mengadakan Maulid Rasul, yaitu Maulid Nabi yang pada tanggal 12 Rabiul Awal ini kita hampir setiap umat Islam terutama di Indonesia memperingati. Ya. Al-Fatih ulama salah satunya Rasulullah itu adalah seorang putra ulama yang terbesar pada saat itu di dunia. Al-Fatih ulama ini ulama yang besar di dunia, ya, yaitu siapa? Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib ini betul-betul orang yang suci. Siapa bilang Rasulullah itu dari kandungan orang-orang yang tidak jelas? Rasulullah Muhammad ini jelas sekali telah dibawa oleh seorang yang suci, yaitu dari kandungan Sayyidah Aminah dengan ayahanda Abdullah bin Abbas, adalah seorang tokoh ulama pada saat itu yang terkenal di dunia Arab, yang terkenal di dunia Saudi Arabia. Dan sekarang namanya beliau ini tersohor di mana-mana, sampai-sampai Islam ini dibawa karenanya, yaitu berkat daripada perjuangan Rasulullah dan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Siapa yang Sayyidah Khadijah Al-Kubra? Sayyidah Khadijah Al-Kubra itu adalah seorang saudagar. Ya, pada saat Rasulullah itu sebelum menginjak usia 20, beliau adalah diutus oleh Sayyidah Khadijah untuk berdagang kemana-mana, tapi karena kejujurannya, karena amanahnya, karena kelihayannya, jadi mohon maaf, beliau kalau pada saat berdagang itu, kalau harganya barang itu 10.000, ya beliau jual 10.000, karena beliau ini orang amanah. Beliau tidak mengurangi, tidak menambah. Ini hebatnya Rasulullah. Sampai-sampai pada saat itu beliau dijuluki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Amin, seorang pemuda yang bisa dipercaya. Ya, pada saat itu jarang ada pemuda yang bisa dipercaya, memegang amanah ini jarang, kecuali Rasulullah ini yang pada saat itu terkenal namanya seorang pemuda yang pandai, yang cerdas, yang amanah, yang betul-betul beliau itu lihai, sampai-sampai Sayyidah Khadijah ini kesengsem. Apa artinya kesengsem? Tertarik kepiawaiannya Rasulullah, tertarik kegantengannya Rasulullah, sehingga gantengnya Rasulullah itu kalau diukur dengan gantengnya kita ini, ya, kita yang laki-laki ini sedunia itu nggak ada apa, kali-kali kupingnya aja nggak persis seperti kuping telinga Rasulullah, ya, saking gantengnya, ya. Dari dua bertiga dari gantengnya orang di dunia, ya, itu beliau ini lebih ganteng. Sepertiganya adalah Nabiullah Yusuf. Nabi Yusuf aja masih sepertiga dibanding dengan gantengnya Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, alhamdulillah berkat perjuangan Sayyidah Khadijah, istri baginda Rasulullah Muhammad SAW, pernah memiliki kekayaan itu lebih dari 2/3 kekayaan orang Arab. Bayangkan, Sayyidah Khadijah itu seorang saudagar putri, ya,
seorang Serikandi Putri, saudagar besar, pernah memiliki kekayaannya itu 2/3 ya dari kekayaan orang Arab. 2/3 lebih besar daripada kekayaan orang. Itu habis sama sekali. Kenapa bisa habis? Karena itu perjuangan Islam. Karena beliau berjuang sungguh-sungguh dengan Rasulullah sampai menghabiskan 2/3 dari kekayaan seorang wanita yang solihah, yaitu Sayyidah Khadijah, sampai-sampai harta daripada Sayyidah Khadijah itu habis. Tolong yang putih dengarkan. Sampai-sampai habis, dan setelah beliau menjelang wafat, yang menjelang wafatnya Sayyidah Khadijah, beliau sampai nggak punya apa-apa. Jangankan baju, jangankan daster, jangankan kerudung. Dari baju yang dipakai oleh Sayyidah Khadijah itu tambalannya beberapa puluh tambahan, bayangkan. Sayyidah Khadijah itu pernah miskin, jatuh miskin ya karena Allah, karena hartanya habis untuk perjuangan Islam. Karena kehebatan daripada Sayyidah Khadijah, dari perjuangannya beliau itu sampai-sampai menghabiskan harta kekayaannya Khadijah 2/3 itu habis untuk berjuang umat Islam. Sampai sekarang terasa perjuangannya, hasil perjuangan Sayyidah Khadijah dan Rasulullah ini kelihatan nyata. Jadi Islam di mana-mana itu sekarang ini banyak yang umat-umat lain, termasuk Nasrani, termasuk Hindu Buddha, termasuk Katolik, seluruhnya agama-agama lain ini tertarik karena Islam itu indah. Di dalam Islam itu ada nilai keindahan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Muhammad dan Sayyidah Khadijah, sehingga dari harta kaya Khadijah itu sampai habis. Dan itu nggak pernah mersul. Sayyidah Khadijah nggak pernah. Pada saat beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sakit, ya, dan menjelang wafat, saya tentunya akan berikan kisah ini secara singkat. Kalau panjang-panjang kita kasih yang waktunya lama. Pada saat beliau itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sakit, Sayyidah Khadijah sakit, itu baju yang dipakai yang melekat pada jiwa raga Khadijah itu ada beberapa puluh tambahan. Itu baru baju. Belum lagi, karena tentunya orang sakit itu akan dipersiapkan kematian. Siapapun yang sakit di antara kita ini kalau nggak mati ya sehat. Jadi Khadijah pada saat itu diuji Allah sakit keras. Sampai-sampai dalam panggilan Rasulullah, Khadijah ini menyampaikan pendapatnya, wahai Rasul, apakah saya ini, amalan saya ini diterima oleh Allah? Itu sambil menangis. Coba bayangkan, Sayyidah Khadijah menyampaikan kepada Rasulullah di panggilan Rasulullah menjelang beliau wafat, itu menyampaikan, ini ya Rasul, apakah saya ini Allah memperkenankan masuk surganya? Bayangkan, orang yang berjuang untuk Rasulullah 2/3 dari kekayaan orang Arab habis sampai-sampai baju nggak punya, baju tembera, sampai-sampai kain kafan pun juga nggak ada, saking nggak punyanya, ya, saking fakirnya, saking ujian dari Allah itu beliau diuji fakir, bukan miskin, fakir. Karena nggak punya apa-apa, sampai baju pun juga nggak ada. Setelah wadul pada Rasulullah, nggak lama, Rasulullah menyampaikan, wahai istriku tercinta, ada salam dari Allah, ada salam dari Allah. Kalau kita masih hidup ini, ada timbal salam yang suatu saat kita menjelang wafat meninggal, kalau punya azam atau himmah atau yaitu anjuran, ada alamat seperti itu, kita nggak kebayangkan harta kita berapa yang habis itu berjuangnya, ya. Era begini kita semuanya ini masih punya rumah, ya, rumahnya masih bagus,
Ya, kita kadang-kadang masih punya ladang, kadang-kadang masih ada tuku emas. Tuku emas nggak cukup satu, ada beberapa tuku emas. Berarti kita ini kan punya. Ya. Lalu pada suatu saat Allah itu muji pada kita. Apa yang seharusnya kita sampaikan kepada Allah? Tentunya nggak bisa terukur, nggak bisa disamakan dengan beliau Sayyidah Khadijah. Beliau langsung komunikasi pada Allah dan Allah pun juga menurunkan wahyu kepada Rasulullah, disampaikan langsung kepada kita. Tentunya baik istriku tercinta, ada salam dari Allah. Berbahagialah engkau karena ada salam dari Allah. Tidak lama lalu malaikat Jibril itu membawa kain kafan sejumlah 5 helai. 5 helai kain kafan. Ya, yang satu untuk Sayyidah Khadijah, yang kedua untuk Rasulullah, yang ketiga untuk Hasan, yang keempat untuk Sayyidina Ali, dan yang kelima untuk Sayyidah Fatimah. Ini langsung dari surga Allah. Ya, berkat daripada ketulusan perjuangan mereka, oleh Allah langsung dikontan dari langit, lalu dikasih kirim. Yang berarti sudah pasti bahwa 5 orang ini adalah dijamin masuk surga. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita ini nantinya gimana? Minimal kita ini karena cinta kepada Rasulullah. Ya, ada satu hadis pada saat beliau Rasulullah itu masih sugeng, masih hidup, beliau menyampaikan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, ada kawan-kawan saya yang nggak tahu kehidupan saya, sejarahnya saya, masa saya nggak tahu, tetapi kawan-kawan saya itu jauh ya setelah saya, tapi beliau cintanya setengah mati kepada saya, kecintaannya, rindunya kepada Rasulullah sampai nggak habis-habis. Lalu sahabat bertanya, bukankah kami ini adalah sahabat engkau, wahai Rasulullah? Karuan kalian itu sahabat saya. Ini orang yang tidak pernah tahu wajah saya, orang yang tidak pernah tahu sejarah saya, orang tidak pernah tahu riwayat daripada kehidupan saya. Tapi mereka itu lebih cinta, dan saya pun juga rindu pada mereka, dan mereka itu adalah orang yang terbaik. Rasulullah sendiri berjanji. Karena itu, Bapak sekalian, saudara sekalian, alangkah indahnya kalau kita ini selalu suka memperbanyak membaca sholawat Nabi, ya. Jadi kita nggak peduli usia kita ini, ada yang di sini tuh usianya lebih dari 50, ada yang lebih dari 60, ada yang di bawah 40, ada yang 35, ada yang masih di bawahnya. Ini semuanya kita itu adalah foto. Sebenarnya karena Rasulullah itu pernah menyampaikan kepada sahabatnya seperti itu, orang yang jauh dari saya, tapi mereka mencintai saya, rindu kepada saya, dan saya jamin mereka itu nanti masuk surga. Itu Rasulullah janji. Amin ya Rabbal alamin. Maka itu kita jangan bosan-bosan membaca sholawat. Saya di sini alhamdulillah, mungkin barangkali kalian belum hari ya, masih ini tahun 81 dari sini. Saya sudah latihan sholawatan dan ngajar ngaji dari dasar. Kita akan beliau ini, sampai saya ini salah satu murid saya yang sekarang jadi profesor. Uangnya banyak, ujiannya banyak. Alhamdulillah ini hadiah dari beliau. Setelah berkali-kali saya sendil, alhamdulillah ini wujud daripada hadiah beliau ini. Ini ada. Saya tadi disuruh nyampaikan istrinya banyak, semua saya nggak rame-rame. Masya Allah, ini berkat kecintaan Rasulullah kepada kita hambanya yang jauh di luar daripada zamannya Rasulullah, tapi kita dijamin karena kerinduan kita, karena kita ini senang membaca sholawat Nabi. Siapa membaca sholawat Nabi, 1 dilipat gandakan 10, 10 dilipat gandakan 100, 100 dilipat gandakan 1000. Dan jika sholawat Nabi ini dibaca malam Jumat, jaminan surga Allah. Bayangkan di dalam dari Qur'an, barang siapa membaca sholawat Nabi malam Jumat,
100 kali itu dijamin surga Allah. Ya, tapi dengan syarat kita harus istiqomah, harus hati-hati, kita harus mawas diri, kita harus prihatin, dan kita harus menjalankan syariat 5 waktu. Kita tata, kita atur, kita perbaiki sholat 5 waktu kita, terutama sedekah jariah kita kepada fakir miskin, orang-orang yang lemah, kepada anak yatim dan yatim piatu. Insya Allah, kalau selama kita itu ada kemampuan untuk cinta, sayang kepada anak yatim, sayang kepada fakir miskin, sayang kepada anak-anak yang tidak punya orang tua, insya Allah kita ini dijamin adalah termasuk dari surga Allah yang nanti sama-sama ikut di dalam surganya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi saya nggak akan memberikan sambutan, karena insya Allah di sini nanti akan ada tambahan sedikit dari Kono, dan perlu saya sampaikan, kalau saudara nanti pada saat kalian sudah, mohon maaf, sudah saatnya dijodohkan oleh orang tua, sekali lagi saatnya kalian nanti dijodohkan oleh orang tua, kemudian nanti punya anak, tolong anak-anak kalian itu diberi nama yang baik, ya, dengarkan, diberi nama yang baik, karena pemberian nama yang baik itu adalah perintah Rasulullah. Paling tidak itu kalian harus membaca nama-nama Rasulullah yang jumlahnya itu 201 yang tak dari Al-Qur'an. Kalian bisa memilih di situ, atau nama masing-masing nama Asmaul Husna. Kalian bisa memilih nama itu, salah satunya tentunya kalau Rohman, hanya Rohman saja. Kalau anak laki itu usahakan ditambahi Abdul Rahman, ya, jangan sampai hanya nama Rohman atau nama Rohim, yang hanya itu nggak boleh, itu nggak sopan, nggak ada, ya. Harus ditambahi Abdul Rohim, harus ditambahi Lakob, harus digandeng dengan isim lain, dengan nama lain. Jadi Abdul Rohim, Abdul Rahman, Abdul Latif, Latif saja ini kurang baik, harus ada gandengannya Abdul Latif, ya. Jadi kalau yang lagi, kalau yang perempuan, Hasanah, Nur Hasanah, atau siapa. Mudah-mudahan kita semuanya itu takdirkan kita bisa bersolawat dimanapun saja, dimanapun kita berada, karena solawat kita itu mohon ridho dari Allah. Ini pentingnya, orang solawat itu mohon ridho pada Allah. Kalau kita solawatnya niatnya lain, itu barangkali maknanya itu maknanya akan hampa, ya. Tapi kalau kita ini niatnya solawat karena ridho Allah, solawat karena kecintaan kita pada Rasulullah dari tempat yang baik, insya Allah nilainya itu ibadah, insya Allah nilainya itu yaitu surga. Insya Allah, amin ya Rabbal. Demikian dari saya, saya rasa cukup sekian saja. Selanjutnya nanti disambung oleh Kak Artono, tapi jangan lama-lama ya. Ini ada keluarga saya yang itu selawatan, ya. Jadi tentunya ingin memperoleh tabarukan dari selawat itu, dan ingin memperoleh kasih sayang daripada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga beliau dengan hadir di sini, ya. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Kak Artono, jangan lama-lama, langsung sekali berdoa. Ayo, sambil santai di dahar, sambil santai, di dahar. Kalau kalian apa yang ada di depan itu atau apa, sambil itu, saya tidak menjawab, tapi memberi pertanyaan. Siapa yang bisa jawab dapat hadiah. Sinten
Sinten namine Bapak Kanjeng Nabi Muhammad. Aduh. Hah? Benar? Abdullah bin Abbas. Maju. Yang kedua, siapa yang bisa jawab? Saya kasih lagi. Siapa namanya Kiai depan itu aku tuh? Saya salah KPI. Kurang lengkap. Kurang lengkap. Ada? Yang ringan pun lari kali dia. Ayo, siapa itu? Nah ini Pak Kiai depan lengkap, naik lengkap bener. Saya dulu sopo. Ayo. Bagaimana? Bocor kali. Orang sini dulu Bu. Ya wes iki. Ini udah apa? Ya iki. Ya malah nih. Balik. Ini berlaku untuk semuanya yang hadir di sini. Sinten nama lainnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aduh. Nama lain Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tadi beliaunya sudah bilang namanya banyak. Ayo, siapa? Hah? Ahmad sini. Terakhir. Sinten sesepuh mriki sing tesih panjang umur. Namanya kudu lengkap. Siapa ini? Sumareka. Salah. Mulai pertanyaan lain. Pertanyaan lain. Siapa nama lengkapnya Bu RT? Saiki. Rene.
Betul, betul. Oh, betul. Ini mana kapan-kapan? Al-Fatihah. Bila hablul nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الحبيب. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا عزيز يا جبار المتكبر يا قوي يا بارئ الصغفر يا قوي يا دكتور يا صبر يا عامل يا حق برحمتك ارحم الراحمين. اللهم يا جميع الناس اليوم الرحيم ان الله يخلق الميعاد فيما بيننا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يا قدوة ومنامة في الدنيا والأخرى. اللهم ارزقنا زيارة مكة المدينة مع الحج والعمرة في كل سنة مرة مرة مع العفو والعافية وطول العمر وقصر الرزق برحمتك ارحم الراحمين. اللهم انا نستعين نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وامورا طويلا وولدا صالحا برحمتك ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين. اللهم يا ميسر يسير يا مدبر دبير يا مسهل سهير سهل علينا كل عسير بجلب سنادر. اللهم اني اسالك تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير وعليك السلام يسير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحم الصغار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا اماما. اللهم اجعل اولادنا وذريتنا من اهل وعلى الخير والسلام مع القران وعلى الصلاه والذكر وعلى الصدقه برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الفاتحة.